investor itu bukan invest hanya di gagasan atau ide. Ketika mereka come up dengan ide yang bagus, dengan model bisnis yang bagus, mereka pikir itu cukup gitu. Dari kalangan investor juga mereka semakin bertanya-tanya gitu. Sebenarnya kalau kita mau masuk ke Indonesia itu resikonya seperti apa gitu. Investor itu kan sebenarnya berarti udah lama ya Pak yang ngeliatin dan merasa GRC ini adalah aspek penting gitu ya, yang harus dimiliki oleh startup gitu. Ketika dia ngotak-atik angka di laporan keuangan, dia nggak bisa melihat dirinya sebagai pelaku kejahatan. Kalau kata Gus Dur, yang bikin complicated itu pikiran kita katanya. Hidup itu sederhana sebenarnya katanya kan. Ketika kemudian kemarin terjadi beberapa kasus fraud di startup kita, ya investor itu benar-benar kaget gitu ya, dan mereka merasa bahwa aduh, di mana lagi kalau begitu. GRC itu nggak selalu harus complicated gitu, tapi basic prinsipalnya yang harus diterapkan dengan cara-cara yang lebih sederhana gitu kan. Investor yang baik itu tidak hanya membawa masuk uang, tapi membawa masuk disiplin. GRC bukan sebagai paperwork, tapi sebagai story. Halo semuanya, welcome back to Coffee and Capital, podcast by Mandiri Capital Indonesia. As we know, ekosistem startup di Indonesia ini sekarang gede banget. Sekarang itu ada over 3.000 startup aktif di Indonesia yang menjadikan Indonesia itu sebagai negara ke-6 dengan startup terbanyak. Tapi di balik itu ada tantangan besar nih yang sedang dihadapi di ekosistem startup kita, di mana kepercayaan investor itu udah turun. Overall investment kita turun sekitar 60%. Nah, salah satu penyebabnya adalah banyaknya kegagalan startup yang root cause-nya itu ternyata dari kelemahan GRC. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol santai tapi juga tajam terkait dengan GRC. Kenapa GRC ini bukan sekedar formalitas dan bisa jadi fondasi bisnis yang tangguh buat startup or even korporasi untuk membangun bisnisnya. We'll unpack practical frameworks, real cases, and also what's next for compliance and risk in Indonesia and also Southeast Asia. Nah, please welcome our guest today, Bapak Denny Tama, selaku Managing Director dari Kroll, a global leader in risk and financial advisory. Selamat pagi, Pak Denny. Pagi, Mbak Nabila, kabar baik. Iya, kita sering banget ya Pak ketemu ya, macam-macam nih acaranya ketemu. Ada aja nih ketemu dengan Pak Denny-nya. Pak, boleh nggak cerita singkat terkait dengan role and experience Bapak di Kroll dan kasih kita gambaran sedikit nih Pak, in practice sebenarnya GRC itu apa sih Pak? Di Kroll itu mungkin untuk ringkasnya kita menyebut kita itu adalah compliance and risk advisor. Gitu ya. Jadi pekerjaan kita itu spanning mulai dari prevention, detection sampai dengan investigation. Nah, yang menarik kalau dikaitkan dengan yang tadi Mbak Nabila sampaikan waktu pembukaan gitu ya, mengenai bagaimana perkembangan investment terutama dalam bidang startup di Indonesia. Kroll itu salah satu pekerjaannya itu adalah membantu klien dengan memberikan business intelligence services. Jadi misalnya ada investor dari luar mau masuk ke Indonesia. Maka mereka ini kan bukan siapa-siapa di Indonesia. Mereka nggak tahu apa yang akan mereka temui, partnernya itu siapa. Partnernya ini reputasinya seperti apa, dia berteman dengan siapa dan sebagainya. Nah, salah satu yang sering kemudian mereka mintakan bantuan dari kita adalah untuk kita melakukan semacam due diligence. Gitu. Nah, tapi mungkin yang paling penting berkaitan dengan topik kita adalah bahwa investor itu menganggap yang namanya integrity due diligence itu penting. Ini bertentangan dengan keyakinan banyak orang gitu yang mengatakan bahwa investor itu mengejar profit dari sisi monetary, dari sisi keuangan gitu. Tidak, mereka mengukur resiko gitu. Jadi kenapa kami bisa mengatakan begitu ya karena memang itu pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari gitu ya. Itu jadi pengalaman Kroll dalam membantu klien seperti itu. Nah, kemudian trennya seperti apa? Rasanya tidak ada yang berubah secara umum kecuali mungkin kalau kita berkaca ke kasus-kasus yang terjadi di Indonesia selama beberapa bulan terakhir lah ya gitu ya, kita punya banyak sekali masalah yang berkaitan dengan startup dan itu terasa dari kalangan investor juga mereka semakin bertanya-tanya gitu. Sebenarnya kalau kita mau masuk ke Indonesia itu resikonya seperti apa gitu. Dan tren mereka sebenarnya tetap melihat bahwa kita adalah merupakan market yang menarik. Hanya saja
concern mereka berkaitan dengan resiko tadi itu juga meningkat gitu. Nah, karena kan di dalam bisnis startup ini kan perusahaan-perusahaan kecil yang awalnya itu mungkin didirikan oleh orang-orang yang juga mungkin tidak dikenal gitu kan. Jadi modal ketika investor mau masuk adalah trust. Dan trust itu is earned gitu ya, not given gitu. Jadi mereka harus nunjukin bahwa mereka itu bisa dipercaya. Kemudian dari situ baru kemudian investor mau mengeluarkan uang gitu ya, mau menaruh uangnya di Indonesia. Nah, trennya seperti apa ya? Mungkin secara umum kalau kita ngomongin 5-10 tahun yang lalu, compliance, governance, risk itu masih dianggap sebagai satu konsep yang sifatnya statik. Iya. Ya kan, ada policy, prosedur gitu kan, ada audit gitu ya, Mbak Nabila juga tahu seperti itu. Nah, mungkin sekarang mereka expect untuk melihat konsep yang sifatnya itu lebih continuous gitu. Jadi gimana caranya supaya GRC ini, Governance Risk and Compliance ini dikelola secara lebih berkelanjutan, secara lebih continuous. Bukan hanya kemudian 6 bulan sekali diaudit, setahun sekali diaudit gitu. Karena mereka merasa bahwa itu nggak cukup. Gitu. Nah, mungkin in a nutshell seperti itu ya. Jadi bergeser dari yang sifatnya itu penerapan yang sifatnya itu birokratis, statik gitu kan, ke sesuatu yang lebih dinamis gitu. Oke. Nah, ini sejalan juga nih Pak. Aku tuh pernah baca suatu artikel gitu ya, kalau nggak salah dari McKinsey gitu kan. Dia juga menyebut bahwa sebenarnya perusahaan dengan GRC yang kuat itu justru lebih dipercaya ya Pak sama investor, dan juga untuk kinerja jangka panjang itu lebih baik gitu. Nah, dari pengalaman Pak Denny, bagaimana sih Pak GRC ini tuh justru jadi enabler untuk growth and also mungkin fundraising ya gitu di. Ya sebenarnya kuncinya tadi ya, trust tadi. Investor itu bukan invest hanya di gagasan atau ide. Kan begini, kalau kita mendirikan startup gitu ya, dan mungkin ini ada di banyak pikiran banyak para pendiri startup, bahwa ketika mereka come up dengan ide yang bagus, dengan model bisnis yang bagus, mereka pikir itu cukup. Betul. Gitu. Tidak seperti itu cara kerjanya. Jadi orang itu invest tidak hanya di gagasan, tidak hanya di ide, tapi juga di trust tadi. Jadi gimana investor itu meyakini bahwa gagasannya bagus, tapi juga duit mereka aman. Gitu ya. Kenapa? Karena investor ini kan bermacam-macam. Kita bisa bayangkan gini. Investor-investor besar itu datang mungkin dari kalangan institutional investors. Siapa institutional investors? Banyak dari institutional investors itu di belakangnya itu ada dana pensiun, ada dana-dana yang sebenarnya dimiliki oleh publik. Retail sehingga, apa ya? Retail. Sehingga akuntabilitas mereka terhadap para beneficial owners di belakang itu gitu. Dan mereka mungkin tidak punya outreach atau visibility terhadap operasinya si startup di mana mereka berinvestasi ini gitu kan. Jadi satu-satunya cara ya mereka harus bisa menunjukkan bahwa governance-nya bagus, mereka mengelola risiko dengan benar, kemudian mereka comply dengan regulasi. Dengan seperti itu sebenarnya itu udah bisa mengunlock fundraising sebenarnya kan. Karena ya orang yang tadinya ragu-ragu atau investor yang tadi ragu-ragu, mereka bisa melihat bahwa praktisnya ternyata memang dijalankan, GRC-nya efektif gitu. Jadi by itself ya itu mestinya akan menarik investor. Dan benar tadi yang disampaikan bahwa kecenderungan investor untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang governance-nya bagus itu sudah ada sejak dulu. Tadi yang dari dulu yang Mbak Nabila quote itu adalah risetnya McKinsey di tahun 2000. Bayangin itu 25 tahun yang lalu. Iya. Saya masih ingat banget. Kenapa? Karena waktu itu sangat menarik ya. Menurut McKinsey waktu itu saham di Indonesia itu nilainya akan diberikan premium 26%. Seandainya governance-nya bagus. Dan ternyata tahun-tahun belakangan banyak lembaga-lembaga survei atau kantor konsultan yang mengeluarkan survei yang nadanya kurang lebih sama. Jadi nothing has actually changed.
Dari dulu ternyata dari ya dulu Pak ternyata ya, investor sebenarnya. itu udah ngeliatin GRC ya Pak ya. Iya. Menarik. Investor itu kan sebenarnya berarti udah lama ya Pak ya ngeliatin dan merasa GRC ini adalah aspek penting gitu yang harus dimiliki oleh startup gitu. Nah, tapi bagaimana peran investor untuk ngejaga GRC di startup itu sih Pak gitu. Especially pada early stage startup ya gitu yang mungkin baru-baru berdiri. Nah, peran startup itu pasti sangat vital. Jadi mungkin startup ini sebenarnya bisa dibilang kalau bisnis ini adalah pesawat, sebenarnya mereka itu ini startupnya ya, Iya. mereka itu kan pilotnya kan. Nah, yang tadi ditanyakan apa? Peran Investornya. Peran investornya. Iya. Peran investornya seperti co-pilotnya. Oke. Kenapa? Karena gini, investor itu mestinya ini investor yang baik ya. Investor yang baik itu tidak hanya membawa masuk uang, tapi membawa masuk disiplin. Okay. Dan ketika dia membawa masuk disiplin, sebenarnya dia sedang mengamankan investasinya sendiri. Gitu, ya kan? Jadi memang saya pribadi kadang-kadang suka penasaran ya, bukan penasaran sebenarnya suka heran gitu ya. Kalau misalnya melihat ada startup yang fundraising itu udah gede gitu kan. Sampai ke udah series B misalnya kan. Tapi governance-nya itu sama sekali nggak berkembang, nggak berevolusi gitu. Dan itu dibiarkan oleh investornya. Gitu. Jadi semestinya peran investor itu adalah tadi bukan hanya membawa uang, tapi juga membawa disiplin masuk ke dalam investinya gitu. Kira-kira seperti itu. Benar-benar menarik ya Pak, karena sebenarnya ujung-ujungnya bukan cuma fundraising ya Pak, tapi juga ada resiko-resiko operasional yang seringkali nggak kelihatan juga nih dari teman-teman startup gitu. Dan sebagai investor kita mungkin lebih eagle eye lah ya Pak ngelihatnya gitu. Oke. Ada banyak front risiko sebenarnya. Tapi kalau dari pengalaman dan observasi selama ini gitu ya, kalau di Indonesia yang pertama adalah fraud. Didorong untuk tumbuh terus-terusan untuk tumbuh gitu kan, itu adalah realita yang teman-teman startup itu hadapi lah sehari-hari gitu. Nah, untuk startup baru nih yang lagi lari-larian ya Pak ya untuk tumbuh gitu, mungkin yang usianya baru 6-12 bulan gitu, menurut Pak Denny apa sih versi apa ya minimum version of compliance nih yang sebaiknya teman-teman startup itu miliki gitu di early days-nya mereka?